Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Farisa Lalisia dengan NPM 2013031039. Jadi, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dengan Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kegiatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Sumber Agung. Nah, teman-teman, kita ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, setiap pemerintah daerah itu pasti berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan. Nah, untuk daerah di Desa Sumber Agung yang bertepatan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Nah, seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial di Indonesia dan tidak terkecuali untuk wilayah Desa Sumber Agung, Kota Bandar Lampung. Pariwisata di Indonesia sendiri itu sudah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting yang dianggap sebagai penghasil devisa nomor 1. Nah, untuk itu harus ada pengembangan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan di daerah, khususnya dalam perkembangan desa wisata yang ada di Desa Sumber Agung, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi sudah aku sebutkan, maka aku mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah potensi apa saja yang dimiliki Desa Sumber Agung sebagai desa wisata dalam mendukung pendapatan masyarakat di daerah Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Dan yang ketiga, bagaimana proses pengembangan desa wisata guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diambil 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Sumber Agung sebagai desa wisata. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata di Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Dan yang ketiga adalah mengetahui proses pengembangan desa wisata guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Terdapat manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, manfaat teoritis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti, dan bagi pembaca sebagai tambahan referensi khususnya dalam topik yang sama dan relevan. Yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu bagi pemerintah Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata di daerah Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Ini adalah ruang lingkup penelitian. Jadi ruang lingkup yang pertama adalah ruang lingkup objek penelitian adalah masyarakat di Desa Sumber Agung. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Desa Sumber Agung yang bertepatan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2022, dan ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ekonomi. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai desa wisata. Jadi menurut Pria Sukama dan Mulyadi, desa wisata itu sendiri adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri, mulai dari sosial budayanya, adat istiadat, keseharian, dan memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh desa wisata. Yang pertama adalah aksesibilitasnya yang baik sehingga mudah dikunjungi oleh wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Yang kedua, memiliki objek-objek yang menarik berupa alam, seni, budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah keamanan desa yang terjamin, tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, beriklim sejuk atau dingin, dan selanjutnya adalah berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal dengan masyarakat yang luas. Kita akan membahas mengenai konsep desa wisata.
Jadi teman-teman, konsep desa wisata sendiri adalah penggabungan dari potensi wisata perkotaan dan potensi wisata perdesaan melalui 3 konsep pengembangan, yaitu natur, wisata bahari ekowisata, kultur, memperkenalkan budaya, dan man-made atau mempromosikan hasil tangan masyarakat setempat. Dari ketiga konsep tersebut harus saling berkaitan dalam upaya mengembangkan desa wisata yang ada di dalam desa. Jika suatu desa yang memiliki potensi wisata alam namun tidak memiliki pemberdayaan dari masyarakat dan wisata budayanya, belum bisa dikatakan sebagai desa wisata. Nah, selanjutnya adalah definisi pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah daerah atau desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi yang ada di dalam desa itu sendiri dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun fasilitas pendukung. Di tinjauan pustaka kita membahas mengenai desa wisata, maka kita akan beralih mengenai ekonomi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa mengeluarkan uang. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan kita sehari-hari ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, suatu proses pengolahan barang ekonomi dari bahan yang tidak dapat digunakan menjadi bahan yang dapat digunakan. Yaitu selanjutnya kegiatan distribusi, kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi atau proses penggunaan barang hasil produksi yang digunakan oleh konsumen. Kita akan beralih ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Jadi teman-teman, penelitian ini bertempat di Desa Sumber Agung, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kebiling, yang berada tidak jauh dari pusat kota Bandar Lampung itu sendiri. Jarak antara Kelurahan Sumber Agung dengan ibu kota Kecamatan Kebiling itu sekitar 1,5 km, dan jarak dengan ibu kota Bandar Lampung itu sekitar 12 km. Desa ini memiliki luas wilayah 498 dengan tinggi rata-rata dari permukaan laut 384 meter dan terdiri dari 3 wilayah atau lingkungan yang terbagi menjadi 20 RT dengan jumlah KK sebanyak 858 KK dan jumlah penduduk sekitar 3.249 jiwa. Penelitian. Jadi latar penelitian ini memiliki 3 subjek. Yang pertama adalah masyarakat Desa Sumber Agung itu sendiri, kedua pekerja di Desa Wisata Sumber Agung, dan ketiga adalah pemilik objek wisata Desa Sumber Agung. Dari berbagai subjek penelitian di atas, nantinya peneliti akan mampu memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kejadian di lapangan sehingga dapat mempermudah proses pengambilan data oleh peneliti. Nah, teman-teman, adalah teknik pengumpulan data. Jadi ada 3 jenis teknik pengumpulan data yang diambil. Yang pertama adalah wawancara secara langsung kepada subjek yang diinginkan. Yang kedua adalah dokumentasi langsung dan observasi di lapangan secara langsung. Selanjutnya kita memiliki instrumen penelitian. Yang pertama adalah tabel observasi kondisi ekonomi di desa. Yang kedua adalah tabel kisi-kisi pedoman wawancara. Dan yang ketiga adalah pedoman wawancara. Selanjutnya ada pun teknik analisis data. Yang pertama kita akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan keabsahan data, yaitu dengan kredibilitas penelitian yang dilakukan melalui triangulasi. Jadi triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data itu sendiri dan sebagai pembanding. Mungkin teman-teman itu hasil presentasi saya dari proposal penelitian yang sudah dibuat, di mana berisikan 3 bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.